الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، في هذه المناسبة البديعة أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله أيضا في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah Jumat al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita tak henti-hentinya menyampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita banyak sekali kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih berkesempatan menunaikan sholat Jumat di masjid kita tercinta. Sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, pemimpin kita, Nabi mulia kita, pemberi syafaat kita di hari kiamat nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya beserta para sahabatnya. Atas jasa-jasa beliau, detik ini kita bisa menjadi seorang muslim yang baik dan menjalankan semua syariat-syariat Islam. Pada kesempatan yang mulia ini izinkan khatib mengajak, menghimbau, mengingatkan, mendorong khatib pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan, mengakselerasi, mengoptimalkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar dengan takwa, mulai dari pengertian yang sederhana, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, hingga pengertian takwa yang lebih spesifik, selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini izinkan khatib menyampaikan khutbah dengan tema resep menghadapi krisis. Hadirin jamaah Jumat al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, 2 tahun ini kita baru saja selesai menghadapi krisis yang besar, yaitu masa pandemi. Meskipun belum sepenuhnya tuntas dan selesai, kita semua merasakan betapa berat 2 tahun kemarin. Segala aktivitas, bahkan semua kegiatan di bidang kehidupan seperti terhenti. Dan belum lama ini, 4 hari terakhir ini, kita baru saja dan masih menghadapi krisis berikutnya berupa bencana gempa di Cianjur. Kita berduka, kita prihatin terhadap korban-korban saudara-saudara kita di Cianjur. Semoga korban
dan menjadi syuhada. Lalu belum lama menjelang pergantian tahun, kita sudah diingatkan lagi oleh berita, oleh media, bahwa krisis berikutnya akan datang kepada kita, berupa krisis ekonomi, berupa jalannya turunnya masa-masa resesi, ditandai oleh di PHK-nya beberapa karyawan di perusahaan-perusahaan besar, di perusahaan-perusahaan IT, di perusahaan-perusahaan online. Jumlahnya tidak sedikit, puluhan, ratusan, bahkan ribuan karyawan yang akan mengalami PHK. Sebagai manusia biasa, manusia awam yang penuh keterbatasan, tentu kita bertanya di dalam hati, mengapa hidup ini terlalu banyak krisis, terlalu banyak kesulitan? Mengapa hidup kita seolah-olah hanya berisikan pergantian dari satu krisis menuju krisis berikutnya? Sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang baik, gumaman kita, keluhan kita tentu mendapatkan jawabannya dari Allah. Seperti yang tertera dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan mati, dan sungguh kami akan mengujimu wahai manusia dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan, sebagai fitnah, dan kepada kamilah engkau manusia akan dikembalikan. Ayat ini memberikan informasi dan keterangan yang sangat jelas kepada kita semua bahwa hidup kita ini sepenuhnya memang adalah cobaan. Kebaikan dan keburukan didatangkan kepada kita sebagai cobaan. Bila sekarang kita dalam keadaan yang sehat, berbahagia, berkelimpahan, berlebihan, ingatlah keadaan itu adalah cobaan. Lalu apalagi jika kita saat ini dalam keadaan yang berkesempitan, kekurangan, sedih, berduka, itu juga cobaan. Lalu mungkin kita bertanya lagi, mengapa Allah mencoba kita terus? Katanya Allah sayang sama kita, mengapa kita dicoba terus, bahkan dalam semua keadaan? Jawabannya ada pada surat Al-Mulk ayat 30. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan Dia Allah yang membuat kematian dan kehidupan untuk menguji kamu sampai di mana, bagaimana amal-amal terbaik kamu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka jelas jawabannya, Allah menguji kita dengan semua keadaan, di dalam semua keadaan. Untuk apa? Allah ingin melihat amal-amal kita. Allah ingin melihat karya-karya kita. Allah ingin melihat sikap kita di dalam kehidupan. Maka jika kita hari ini dalam keadaan yang baik, nyaman, berkelimpahan, bahkan kaya, ingat Allah melihat kita, apa yang kita kerjakan di dalam keadaan yang berlapang dada ini. Lalu jika hari ini kita dalam keadaan yang bersusah payah, berkesempitan, berkekurangan, Allah juga melihat. Kalau engkau
Maka tugas dan kewajiban kita, tidak peduli apapun keadaan kita hari ini, sebenarnya adalah satu. I'malu, bekerjalah, beramallah, berbuatlah, berkaryalah, berprestasi. Wa qul i'malu, dan katakanlah bekerjalah engkau manusia, berkaryalah engkau manusia. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum, maka Allah akan menyaksikanmu, melihatmu, memberikan kesaksian atas amal-amalmu kepada Allah. Hadirin jamaah al-muhajirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada krisis tadi. Apa resep yang diberikan Allah kepada kita ketika kita menghadapi krisis demi krisis? Jawabannya ada pada surah Al-Baqarah ayat 85. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ada 3 resep jamaah sekalian. Yang pertama adalah ista'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar sebagai penolong. Resep yang pertama adalah sabar. Apa itu sabar? Banyak ulama-ulama yang memberikan tafsir interpretasi dengan arti sabar, dan mungkin kita sudah menjalaninya dengan sepenuh hati. Imam Al-Ghazali memberikan pengertian sabar menjadi 3. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah-musibah kehidupan. Khatib menyampaikan pemikiran bahwa sabar adalah wilayah yang harus kita lakukan dalam konteks kehidupan dunia. Sabar adalah mentaati hukum-hukum dunia, menjalani hubungan sebab akibat yang terjadi dalam kehidupan dunia. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai adalah manifestasi dari kesabaran. Jika kita seorang mahasiswa yang ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka dia harus rajin masuk kuliah. Dia harus rajin absensi. Dia harus menyimak apa yang dijelaskan oleh dosen. Dengan itu dia mengikuti UTS, UAS, dan mendapatkan nilai yang baik. Jika seorang pengusaha ingin sukses, berhasil, kaya raya, maka dia harus mengikuti hukum-hukum dunia. Dia harus menyiapkan modal yang cukup. Dia harus melakukan segmentasi konsumen. Dia harus melakukan survei lapangan. Dia harus melakukan uji kelayakan, dan seterusnya. Sehingga dia betul-betul menjadi seorang pengusaha yang sukses. Maka sabar adalah seluruh ruang lingkup, seluruh ekosistem yang ada dalam kehidupan dunia. Maka bila kita menghadapi krisis, jalani semua hukum sebab akibat yang ada pada kehidupan ini. Karena tidak ada yang ujuk-ujuk, tidak ada yang simsalabim, tidak ada yang serta-merta menjadi dengan begitu saja. Resep yang kedua adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang kedua resepnya adalah sholat. Kerjakanlah sholat. Kerjakanlah sholat 5 waktu. Tunaikan, kerjakan pada waktunya. Mungkin tidak cukup dengan sholat rawatib 5 waktu, tidak cukup. Ditambah lagi dengan sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya. Mungkin tidak cukup dengan sholat 5 waktu, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnahnya, sholat hajatnya, tahajudnya, duhanya, bahkan sholat mutlak. Kerjakan. Aqimis sholata li dzikri. Kerjakanlah
Jika sabar adalah wilayah-wilayah keduniawian, maka sholat adalah wilayah-wilayah kelanitan, wilayah-wilayah keakhiratan. Setelah bersusah payah mengikuti hukum-hukum dunia, kita bertasbih, kita bertunduk, kita memuji, kita menyerahkan seluruh pekerjaan kita kepada Allah. Tunaikan sholat, lalu kita lantunkan doa-doa, tangisan-tangisan, dan harapan-harapan terbaik kita kepada Allah, menuju langit, menuju singgasana Allah, Arsy, Sidratul Muntahanya Allah. Karena sholat kita adalah mi'raj, sholat kita adalah mi'rajnya kita menuju Allah, seperti halnya Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Bila kita hari ini sedang dalam keadaan gundah gulana, kerjakanlah sholat, yakinlah dengan sholat itu semua urusan-urusan kita akan terurai dengan baik. Dan pesan yang terakhir, hadirin sekalian, apa itu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar dan sholat itu sulit, tidak mudah, dan hanya mampu dikerjakan oleh siapa? Oleh mereka yang al-khashi'un, al-khashi'in, mereka yang mampu khusyuk di dalam sholatnya, khusyuk di dalam kesabarannya, khusyuk di dalam kehidupannya. Khusyuk berarti fokus. Khusyuk juga berarti konsentrasi. Khusyuk juga berarti komitmen. Konsentrasi, komitmen terhadap semua yang kita kerjakan. Insya Allah, jika ketiga resep ini kita lakukan dengan penuh ketekunan, sabar, sholat, sabar lagi, sholat lagi, sholat lagi, sabar lagi, sabar lagi, sholat lagi, khusyuk lagi, fokus lagi, terus menerus sehingga krisis-krisis itu tidak lagi menjadi kesulitan yang terlalu besar buat kita. Bahkan sehingga kita menjadikan krisis-krisis yang datang kepada kita sebagai jalan-jalan tol yang diberikan Allah kepada kita untuk meningkatkan derajat kehidupan kita, meningkatkan derajat keimanan kita, meningkatkan derajat kualitas kepribadian kita, meningkatkan derajat kualitas rezeki kita, kualitas keharmonisan keluarga kita. Dan ujung dari segala ujung krisis-krisis, cobaan-cobaan itu akan membuat kita menjadi hamba yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sehingga kita siap, tenang, damai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila radiyatin mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang soleh, yang aman, yang damai, yang teduh, yang riang, yang gembira, kembalilah kepada dengan hati-hati yang damai. Masuklah menjadi golongan hamba-hambaku yang soleh, dan silakan kau masuki istanamu, kebunmu, hotelmu, klaster kamu, perumahanmu, berupa surga Firdaus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa
الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين الظالمين إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم سلمنا اللهم سلم إخواننا في جيادهم وارفع درجتهم واجعلنا من التوابين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر